berkaitan dengan rencana kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan juga tadi pejabat negara yang disebutkan ya. Kalau menurut saya ini pertama membaca berita ini mengejutkan ya, karena tidak ada dan ini ternyata perpresnya juga sudah lama ya, dari 30 Juni, dan ini berlaku untuk semua ya, ASN sampai bahkan pejabat negara. Tapi memang kita harus menunggu detailnya ya, Iva ya, dari sisi peraturan Menteri Keuangannya tentunya. Jadi nanti detailnya seperti apa gitu. Apakah, karena ini kan peraturan ini direvisi itu kan 30 Juni, artinya sebelum ada demo besar yang terjadi di seluruh Indonesia ketika itu, di akhir Agustus gitu. Jadi kalau saya melihat ya, harusnya memang, saya nggak tahu ya, harusnya untuk pejabat negara ya tidak ada kenaikan. Apakah setelah demo ada perubahan betul. begitu? Karena untuk aturan ini ya? Peraturannya udah lewat ya, cuman baru dipublish gitu ya, jadi baru diberitakan gitu. Tapi kalau untuk yang lain sih saya rasa ini tentu kabar bahagia ya, di jelang penghujung tahun, karena kita tahu bahwa PNS ini kan juga salah satu yang menjadi, bisa dibilang kalau dari sisi konsumsi itu menjadi motor pertumbuhan ekonomi juga. Karena PNS itu, ASN ya, itu sekitar 4 jutaan lah. Kalau dari 4 jutaan itu semua membelanjakan, ada tambahan uang ini kan, bisa dibilang seperti itu, tentunya bisa mengerek konsumsi dan ujung-ujungnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Oke, dari Mas Luki seperti apa begitu? Tadi kan yang menarik adalah karena ini peraturannya dibuat di tengah tahun ya, cukup menarik begitu. Kemudian di satu sisi kemarin juga dalam beberapa waktu terakhir kan ada gejolak lah yang terjadi di dalam negeri begitu ya. Dan tadi peraturannya juga sekali lagi disebutkan ini kan ditetapkan pada 30 Juni lalu begitu kan, sebelum dinamika terjadi di dalam negeri ya. Nah, Mas Luki melihatnya seperti apa begitu? Ada poin-poin yang cukup menarik dan ingin di-highlight juga? Ya, pertama memang ini cukup mengejutkan karena ketika pidato di Nota Keuangan ya, 15 Agustus lalu tidak ada tanda kutip bocoran soal kenaikan gaji untuk ASN ini ya. Jadi ini tiba-tiba muncul pemberitaan seperti ini, tentunya ini cukup mengejutkan, apalagi sisa 2025 tinggal ya sekitar 3 bulan lebih sedikit lah ya. Betul. Jadi memang waktunya cukup mepet kalau ini memang mau direalisasikan di 2025. Kemudian terkait dengan kenaikan, menurut saya memang bisa dibilang cukup wajar lah kalau ada kenaikan, karena inflasi pun terus bergulir ya setiap tahun ya. Dan dalam 10 tahun terakhir ya, gaji untuk ASN hanya naik sebanyak 3 kali ya, yaitu 2015 waktu itu naik 6%, kemudian 2019 naik 5%, dan terakhir tahun lalu 2024 8%. Jadi memang ada beberapa tahun yang tidak ada kenaikan sama sekali. Menurut saya ini kebijakan yang cukup bisa dibilang cukup wajar, walaupun besarannya kita belum tahu nanti akan ditetapkan seperti apa, dan pastinya untuk para ASN, para guru, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya tentu ini akan disambut baik. Hanya pertanyaannya, pejabat negara perlu atau tidak? Mungkin ini yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut ya. Perlu atau tidak sebetulnya? Karena ketika kita bicara ASN mungkin range-nya cukup panjang ya, dari sampai yang jabatannya tinggi ya. Jadi mungkin sebagian besar di antaranya memang mungkin perlu kenaikan gaji. Dan untuk ASN juga kalau misalnya kita compare kan dalam beberapa waktu terakhir, apalagi semenjak COVID-19 itu kan juga ada beberapa tahun yang sempat periode tidak naik gitu kan. Betul. Jadi sehingga mungkin ketika kita akumulasi dalam beberapa waktu terakhir, dalam rentang paling tidak 5 hingga 10 tahun terakhir mungkin juga sudah kalah begitu dengan inflasi ya. Apalagi untuk guru misalkan dan tenaga penyuluh, ini tenaga kesehatan, ini menurut saya sangat penting juga ya, karena untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depan juga dalam jangka panjang. Yang memang menarik di sini mungkin TNI Polri dan pejabat negara. Mungkin dalam beberapa pekan terakhir ya sentimennya mungkin agak kurang bagus nih dengan kejadian yang terjadi di Indonesia. Jadi buktikan dulu nih memang, misalnya memang bagus kalau ya. ternyata ada peningkatan gaji, memang di sini tentunya tuntutan atas kinerja pasti meningkat juga. Ini menurut saya memang perlu diperhatikan juga ya. Jadi perhatian. Resmi, berdasarkan Perpres 79 tahun 2025, Prabowo naikkan gaji ASN guru, dosen, TNI, Polri, pejabat dan pensiun.
Kabar gembira datang bagi aparatur sipil negara ASN, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta pejabat negara. Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan gaji ASN dan aparatur negara lainnya. Kenaikan gaji ini diatur dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 79 Tahun 2025. Regulasi ini merupakan pemutakhiran dari Rencana Kerja Pemerintah RKP tahun 2025 dan menjadi langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan abdi negara. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil, layak, dan kompetitif bagi seluruh ASN dan aparat keamanan. Peningkatan ini diharapkan dapat mendorong kinerja serta daya beli di tengah berbagai tantangan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang memuat rencana kenaikan gaji ASN. Berita tentang bagaimana Prabowo naikkan gaji ASN ini menjadi sorotan, karena tidak hanya menyasar PNS, tetapi juga guru, dosen, tenaga kesehatan, serta anggota TNI dan Polri dan pensiun. Kebijakan ini menandai salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, sekaligus memotivasi kinerja mereka. Bagi banyak ASN, informasi ini sangat relevan karena menyentuh kehidupan sehari-hari, mulai dari pengelolaan keuangan keluarga hingga perencanaan karir. Membongkar isi penting Perpres 79/2025, bagaimana Prabowo naikkan gaji ASN. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah RKP tahun 2025 menjadi payung hukum utama dari kebijakan ini. Perpres ini tidak hanya berbicara soal kenaikan gaji, tetapi juga menetapkan berbagai program prioritas lainnya. Berikut adalah poin-poin penting terkait kenaikan gaji yang diatur dalam Perpres 79 Tahun 2025. Sasaran penerima, kebijakan ini mencakup spektrum yang luas, tidak hanya untuk pegawai negeri sipil PNS tetapi juga untuk 1. Anggota Tentara Nasional Indonesia TNI 2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri 3. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK 4. Pejabat negara 5. Pensiunan. Prioritas khusus Perpres memberikan penekanan khusus pada beberapa profesi vital seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Hal ini menunjukkan kesadaran pemerintah akan peran strategis mereka dalam pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan nasional. Integrasi dengan program lain, kenaikan gaji ini disinergikan dengan program prioritas lainnya dalam RKP tahun 2025, seperti 1. Program makan bergizi dan susu gratis di sekolah. 2. Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis. 3. Pembangunan sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten. 4. Kelanjutan program Kartu Kesejahteraan Sosial. Dengan demikian, kebijakan Prabowo naikkan gaji ASN bukan berdiri sendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam upaya besar pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Mengapa Presiden Prabowo naikkan gaji? Untuk apresiasi dan peningkatan kinerja. Setiap pemerintahan memiliki fokus dan prioritasnya masing-masing. Di awal masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan efektivitas birokrasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan. Kebijakan kenaikan gaji ini bukanlah keputusan yang diambil tiba-tiba, melainkan bagian dari sebuah strategi besar. Latar belakang utama dari kebijakan ini adalah sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap dedikasi dan pengabdian ASN, TNI, dan Polri dalam menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat. Selain itu, pemerintah memandang bahwa kesejahteraan yang layak merupakan faktor krusial untuk 1. Meningkatkan motivasi dan kinerja. Dengan pendapatan yang lebih baik, diharapkan semangat kerja para abdi negara akan meningkat, yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Mencegah korupsi. Salah satu upaya preventif dalam pemberantasan korupsi adalah dengan memastikan aparatur negara memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. 3. Menjaga daya beli. Kenaikan gaji ini juga berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan daya beli para pegawai pemerintah di tengah tantangan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Langkah Prabowo naikkan gaji ASN ini menjadi bagian integral dari 8 program hasil terbaik cepat, sebuah inisiatif yang dirancang untuk memberikan dampak positif yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas dalam waktu singkat. Regulasi terbaru ini merupakan revisi dan pembaruan dari RKP sebelumnya, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024. Perubahan signifikan terletak pada cakupan penerima manfaat. Jika sebelumnya hanya ASN, TNI, dan Polri, kini kenaikan gaji juga secara eksplisit menyasar pejabat negara, menambah daftar abdi negara yang akan merasakan dampak positif kebijakan ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.